Saya juga ingin mendengar analisa dari Bang Ege juga ya. Karena kalau Bang Ege kita dengar nih di beberapa kesempatan ketua umum, sekjen partai sepertinya sudah sinyal kuat ya menyebutkan ini OTW lagi nih ke Jakarta nih. Baleho bisa dipasang lagi nih kata dia begitu. Ya kalau saya mau, karena mumpung minggu pagi kita agak sedikit akademis baru masuk ke sana ya. Yang pertama itu ada desakan supaya pemilu presiden dan pemilu legislatif yang serentak itu dipisah lagi. Karena memang tujuan pertama dengan Mahkamah Konstitusi soal political efficacy itu tidak tercapai. Bagaimana cara memisahnya itu bisa macam-macam. Bisa dipisah DPR dengan presiden atau kemudian ada pemilu nasional serentak dan pemilu daerah serentak. Yang tidak berdekatan jaraknya. Yang tidak berdekatan. Nah yang kedua kita masuk ke sini bahwa ini saya nggak tahu siapa yang punya ide bahwa pemilu daerah serentak ini, pilkada ini, langsung nempel sesudah pemilu presiden. Nah, akibatnya seperti ini yang terjadi. Kayak begini nih. Iya, jadi dulu pada waktu kami ke Mahkamah Konstitusi itu jaraknya Bang Doli, Kang Pipin itu 0,2,5. Jadi pemilu serentak daerah itu, pemilu daerah serentak itu di 2,5 tahun sesudah pemilu presiden. Kalau terjadi seperti ini, maka ada seperti peluang the winner takes all itu. Jadi dia akan terus memperbesar. Ya, seakan-akan seperti tadi, kami menjaga koalisi ini dengan akibatnya terjadilah berbagai hal seperti pada saat ini. Meskipun niatnya mulia tadi kan, mulia. Sinergitas pusat hingga daerah. Semua niat itu mulia gitu, tapi kalau 0,2,5 itu ada semacam penilaian di tengah-tengah apakah kemuliaan yang diperoleh di tingkat nasional itu memang dirasakan di daerah, kemudian mereka membuat keputusan untuk menilai efektivitas dan kemuliaan tadi. Tapi balik ke pertanyaan Anda, ini kan kita sekarang sedang menunggu sebetulnya. Dan yang menarik untuk diamati tidak hanya kalau kita bicara soal Jakarta, ternyata kan kalau mau jujur Jakarta terkait juga dengan Jawa Tengah ini. Kan, tadi Anda sebut Kaisang. Karena kan di Jawa Tengah katanya Ahmad Lutfi dan kan sudah ada Gus Yassin Maimun. Kalau Ahmad Lutfi dan Kaisang misalnya, nanti ada wakil menteri lagi satu lagi. Iya kan? Nah, dengan demikian maka Kaisang ke Jakarta. Kalau Kaisang ke Jakarta, Ridwan Kamil Kaisang misalnya, karena Deddy Mulyadi ditugaskan ke Jawa Barat. Nah, kalau Ridwan Kamil Kaisang, maka akan ketemu dengan Anies Baswedan. Itu kalau ada yang betul-betul berani mendukung PKS ini. Kan ada PKS sama Nasdem lah. Ya, itu tapi kata Sahroni belum tentu didaftar. Pendaftarannya 27 Agustus loh. Iya kan? Lagi. Bulan ini ya? Apa ya? Bulan ini dibuka ya? Ya, sementara Ahok ini juga kemungkinan sudah 50-50 dan mulai tampil untuk mengatakan enggak tuh, saya WA-WAan sama Anies cuma satu kali katanya. Ini kan menarik juga untuk melihat. Tapi Bang Ege melihat apa kebatinan kalau kita boleh menakar? Kebatinan dari Golkar akhirnya memutuskan memberikan sinyal bahwa yang akan diusung di Jawa Barat justru kader Gerindra, ya Deddy Mulyadi. RK-nya kemungkinan akan ditarik ke Jakarta. Apakah memang sebenarnya ada lobby-lobby yang harus dipentingkan dulu oleh Golkar di dalam Kim begitu? Dibandingkan enggak terlalu mengejutkan ya. Kalau belajar dari Banten, Sumatera Utara kan enggak ada yang mengejutkan gitu. Jadi tadi kalimat Anda yang agak luar biasa, saya terkejut pagi ini, kemuliaan gitu. Kemuliaan dari kebersamaan ini menyebabkan ikut mendukung Deddy Mulyadi di Jawa Barat gitu ya, dan kemudian mengirimkan Ridwan Kamil ke Jakarta. Anda tadi membukanya dengan salam olahraga, salam sepak bola. Saya mengatakan saya itu penggemar Ridwan Kamil ya. Tapi Anda berhadapan dengan Persija aja di Jakarta, itu susah menangnya gitu loh. Saya ingin mengatakan loh ini ya, kan Ridwan Kamil itu pernah mengatakan saya itu bobotoh ya, sejati atau tidak sama sekali. Anda ketemu Persija di Jakarta, jadi agak kurang lebih 1 juta gitu. Lebih ya pendukungnya. Coba pikirkan, Anda kebetulan loh yang bilang salam olahraga, salam sepak bola ya. Justru saya pancing dulu itu. Oh itu ya, itu challenge nyata di Jakarta. 1 juta lebih, belum dengan keluarganya. Nah ini kan nyata gitu. Tapi barangkali ini sudah dikaji, karena ada hasil Litbang Kompas yang menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, di Jakarta itu pemilih itu 75%-an memilih berdasarkan agama dan berdasarkan partai juga. Itu kalau dibulatkan 75%. Tapi sesudah itu ada suku, kekerabatan, dan kemudian kekaguman pada tokoh-tokoh tertentu. Dan 58% berdasarkan bansos,
berdasarkan pemberian-pemberian, dan itu 58% besar loh itu. Iya, iya, Karena untuk menang kan Anda cuma butuh berapa persen gitu. Ya, ya. Kurang lebih seperti itu gambaran saya. Oke. Oke, kita juga nanti akan meminta tanggapan dari Kang Pipin. Responnya gimana, Kang Pipin? Kan nampaknya selama ini kalau dari PKS sudah percaya diri ya, suaranya Anies saat ini masih bertengger di posisi 1. Namun ada nama lain nih, RK dan juga Kaisang. Kan seperti apa tanggapannya? Kita tahan ya Kang Pipin, saat lagi tetap bersama kami. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan pertanyaan ke Kang Pipin. Kang Pipin, bagaimana tanggapan Anda melihat nama RK Kaisang yang akan berlaga di Jakarta? Kalau melihat kan walaupun saat ini posisi Anies masih bertengger di atas, tapi kalau berbicara mengenai Jakarta unik begitu ya. Nama petahana belum tentu juga menang di beberapa histori sebelumnya, dan juga nama-nama baru muncul, ini bisa menjadi dipilih begitu menjadi gubernur Jakarta. Tanggapan Kang Pipin seperti apa, Kang? Yang pertama harus saya sampaikan Wilujeng Sumping, Kang Emil di Jakarta ya. Dan kami PKS tentu menghormati pilihan Kim Plus jika benar bahwa Kang Emil nanti akan berlaga di Pilkada Jakarta pada November 2024 nantinya. Dan tentu kami harus sampaikan bahwa PKS sampai saat ini kami mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman ya. Dan tentu kami sampaikan bahwa PKS tidak punya kemewahan pilihan kecuali harus koalisi. Nah, kami sampai saat ini membangun komunikasi dengan partai-partai untuk bersama-sama mengusung Pak Anies Baswedan dan Pak Sohibul Iman. Nah, tentu kalau dilihat optimis ya tentu kami terus bekerja untuk memastikan bahwa Anies Sohibul Iman ini berlayar dan menang. Nah, karena memang kami PKS hanya 18 dan kurang 4 ya, ini 4 berarti masih kurang. Tentu kami memberikan tugas kepada Mas Anies Sohibul Iman, Mas Anies untuk menggenapkan kursi dari 18 menjadi 22. Jadi tinggal 4 kursi saja yang kita butuhkan. Nah, kami tentu berharap bahwa tugas yang diberikan kepada Mas Anies Baswedan ini bisa dilaksanakan dengan baik ya, sehingga segera tercapai kursi cukup. Di berbagai pilkada yang mendapatkan tugas untuk menggenapkan itu bukan partai, tapi calon. Makanya kita berharap mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa berlayar. Nah, bagi kami bahwa pilkada DKI ini tentu menjadi salah satu target setelah kemarin kita tidak menang di Pilpres, maka kita berharap bahwa di pilkada bisa menang, salah satunya di Jakarta. Untuk itu kenapa kami sejak awal mensosialisasikan aman ini, karena ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pilihan yang terbaik. Karena kita melihat Pak Anies dan Pak Sohibul Iman ini adalah sosok terbaik bagi warga Jakarta yang kami tawarkan kepada masyarakat. Dan kembali ini juga tergantung bagaimana partai-partai politik merespon pasangan aman ke depan. Tentu kami akan rasional dan akan berjuang semaksimal mungkin agar pasangan aman ini berlayar untuk menghadapi siapapun yang akan bertarung di Jakarta. Untuk menghadapi siapapun termasuk Ridwan Kamil kalau kata Bang Doli Kurnia kan.